Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu ya, tembang lama, tembang lawas, tapi pop ya, genrenya musiknya pop yang berjudul Surat Undangan. Lagu ini dipopulerkan atau dinyanyikan oleh Poppy Mercury ya. Jadi sebelum mengetahui isi lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya mau membedah atau mengupas lirik lagu yang berjudul Surat Undangan. Lagu lawas, tembang lawas ya, lagu pop, misalnya masih slow rock ya. Lagu ini dinyanyikan oleh almarhumah Poppy Mercury dan lagu ini sempat booming di dulunya, di masa yang lama ya, udah lama ketika saya masih remaja. Dan saya mau menyanyikan lagunya terlebih dahulu. Tak pernah ku bayangkan begini jadinya, suratku engkau balas dengan undangan. Kalau memang tak mau, baiknya kau katakan agar ku tak berharap cinta darimu. Ku rela sudah begini jadinya cintaku padamu. Surat undanganmu pernikahan itu ku genggam erat di tanganku. Hanya doa restu yang ku persembahkan, semoga engkau bahagia sendiri lagi seperti dahulu, tanpa dirimu di sisiku. Tetes air mataku, hatiku pedih, membasahi undangan pernikahanmu. Nah, di sini diceritakan ya, ini lirik lagunya istilahnya sedih ya teman. Karena di sini diceritakan bahwa ternyata jalinan cinta kasih mereka itu akhirnya harus stop, harus kandas, harus berhenti sampai di sini karena ternyata sang prianya ini memutuskan secara sepihak ya, tanpa omongan, tanpa istilahnya pertemuan, dalam artian menceritakan bahwa dia itu pada akhirnya mau menikah dengan wanita lain. Jadi yang perempuan ini tidak pernah menyangka ya, kalau di zaman saya dulu teman ya, ketika kita itu pacaran atau hubungan misalnya teman atau sahabat, ketika kita beda tempat misalnya jauh ya, dan kita itu bisa melakukannya hanya melewati surat. Memang ada si telepon, tapi tidak semua orang itu punya telepon genggam. Memang ada telepon umum, tapi telepon umumnya itu hanya antar kota saja. Kalau misalnya sudah beda gitu sudah tidak bisa lagi. Nah, ketika kita istilahnya di sini diceritakan ya, sang perempuan ini mengirimkan surat. Ya mungkin dia kepingin bertemu, atau memang kangen karena sudah lama tidak pernah ketemu, atau banyak hal yang harus perempuan ini ceritakan ya, misalnya kangennya itu. Jadi nah, ketika suratnya mungkin sampai di sana, ternyata balasan yang diharapkan sang perempuan ini tidak seperti yang dia harapkan, karena ternyata yang datang itu bukan surat ya, bukan surat cinta atau surat yang dia, tapi ternyata surat undangan, dan undangan menikah. Jadi sang perempuan itu betul-betul kaget, betul-betul shock, betul-betul sedih ya, enggak menyangka kok sampai seperti ini. Kenapa tiba-tiba kok aku menerima surat undangan pernikahan kamu? Kenapa kamu selama ini enggak pernah cerita bahwa kamu itu sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan kenapa kamu tidak pernah bercerita bahwa kamu itu ternyata tidak mencintai aku lagi? Jadi banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di batin dan pikiran sang wanita ini ya. Tapi pada akhirnya ya, percaya tidak percaya ya, pertama mungkin dia merasa mimpi, ini mimpi atau tidak, tapi ternyata memang ini nyata bahwa sang kekasihnya, sang pria ini telah berkhianat, karena tanpa omongan, tanpa penjelasan pada akhirnya mengirimkan
surat undangan pernikahan ya, surat pernikahan. Dan tetap ya namanya dikhianati ya mesti sakit hati, mesti sedih ya. Jadi dengan menggenggam undangan itu, mungkin undangannya diremas atau bagaimana, dengan apa ya, dengan air mata, dia tidak percaya, tapi ya mau bagaimana lagi, akhirnya dengan sadar dia akhirnya apa ya mengucapkan bahwa tidak apa-apa, aku ikhlas, aku doakan semua